Masih menjadi idaman banyak kalangan, seperti apakah spek dan fitur-fitur lengkap dari Innova Zenix tipe terlengkap, tipe Q Hybrid Modelista 2026? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang memulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Toyota New Kijang Innova Zenix tipe terlengkap, yaitu tipe Q Hybrid Modelista ya, yang seperti kita tahu sebelumnya hampir mendekati akhir tahun kemarin Innova dikeluarkan versi facelift-nya atau improvementnya ya di tahun 2025 kemarin. Namun untuk di tahun ini karena saking lakunya NIK 2025 ini awal tahun sudah kosong. Artinya kalau teman-teman kalau mau membeli Innova Zenix itu sudah kebanyakan atau hampir 99% adalah NIK 2026. Nah, untuk NIK 2026 ini tentunya akan ada sedikit kenaikan harga untuk mengikuti bea balik nama. Namun apakah ada perubahan dari spek dan fitur-fiturnya kalau dibandingkan dari improvement terakhir di 2025-nya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, WA Adi ya ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu ya, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, buat teman-teman yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, Adi sudah menyediakan banyak sekali promo, terutama untuk teman-teman dari Kacamata Andi Pras. Yang nomor satu adalah, setiap pembelian mobil Toyota baik secara cash ataupun kredit akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih ada stok-stok NIK 2025, yang mana jika Bapak dan Ibu berminat, kita akan tambahkan diskon dan promo-promonya. Tapi stoknya terbatas ya, jadi Bapak dan Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Bahkan khusus untuk pembelian Yaris Cross Hybrid dan Zenix Hybrid, selain daripada bunganya 0%, Bapak dan Ibu akan mendapatkan gratis asuransi Oris 2 tahun. Dan selain itu, untuk pembelian Toyota Race, Veloz, Avanza, dan Rush, selain daripada bunganya 0%, Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis asuransi juga 1 tahun. Lalu yang ketiga, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran 3 jutaan aja. Lalu yang keempat, setiap harga Adi itu udah berikut dengan paket servis, yang artinya oli, part, servis selama 3 tahun, sudah gratis. Lalu yang kelima, saya minat nih tapi sabar dulu ya, saya mau jual mobil lama saya dulu. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Karena Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek. Yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat Adi, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Lalu yang keenam, setiap pembelian lewat Adi akan berkesempatan mendapatkan undian showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Saya minat nih tapi dealer Koko agak jauh ya, saya nggak sempat datang. Bapak Ibu cukup Sherlock dan WA alamat Bapak Ibu, saya yang ke rumah Bapak dan Ibu, gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Adi. Ingat Toyota, ingat Adi. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Adi, sales Toyota Astrido Harmony yang merupakan salah satu sales terbaik juga dari Toyota Astrido. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota, tentunya kalau teman-teman hubungin Mas Adi adalah salah satu sales yang tepat ya, karena termasuk sales terbaik di Toyota juga.
Oke, kita langsung bongkar ya seperti apa update spek dan fitur-fitur dari Innova ZenIQ Hybrid Modelista NIK 2026. Kita lihat di sini dari tampang wajah depannya secara keseluruhan ini belum ada perubahan ya, dimana untuk desain grillnya berbentuk trapezoidal dengan motif-motif honeycomb yang di finishing warna abu-abu glossy, termasuk garnish list di bagian atasnya juga dia warna body. Kemudian di kanan kirinya ada ornamen warna black glossy lengkap dengan list warna chrome yang di bagian bawahnya yang membentuk kayak huruf U. Di bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome serta dilengkapi dengan kamera depan ya. Karena untuk Innova ZenIQ ini sudah ada kamera 360 dan dia juga dilengkapi dengan ADAS atau Toyota Safety Sense. Dan menariknya Innova ZenIQ ini dia sudah mengadopsi yang 3.0, di mana sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang ketika teman-teman misalkan aktifkan cruise controlnya, seandainya ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Kemudian juga dilengkapi dengan pre-collision system dan pedal miss control. Ketika ada objek di depannya, seandainya driver terlambat menginjak rem dirasa bahaya, dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure warning dan lane departure alert, yang dimana ketika berkendara seandainya melenceng ke kanan kiri ya tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot di kanan kirinya, dan dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat kita mau mundur, seandainya ada objek yang melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika kita berpapasan dengan pengendara lain, supaya pengendara yang berlawanan dengan kita tidak silau. Jadi dengan Toyota Safety Sense apalagi sudah 3.0, tentunya berkendara dengan Innova ZenIQ yang tipe Q Modelista ini tentunya lebih aman kalau dibandingkan tipe-tipe lainnya. Dan kita lihat di sini dari desain lampunya juga masih sama, yaitu lampu LED multireflektor untuk lampu utamanya, kemudian untuk lampu senjanya juga sudah LED. Terus dia juga ada aksen-aksen warna chrome di bagian dalam mika lampunya ini. Kemudian di bagian bawah tengah dia ada lampu DRL sudah LED juga, dan ini dia juga bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah LED sequential juga. Dan menariknya di bumper bawahnya kanan kiri juga mendapatkan fog lamp yang sudah LED juga. Jadi semua perlampuannya untuk yang Innova Q Hybrid itu beda dengan tipe-tipe di bawahnya, semuanya sudah LED. Dan di bumper bawahnya kanan kiri di bagian tengah ini juga mendapatkan dua corner sensor untuk memberikan alarm ketika mendekati objek di depan. Kemudian juga di bagian bawahnya, karena yang kita bongkar adalah tipe terlengkapnya yang Q Modelista, dia ditambahkan juga body kit Modelista. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ya, tampilan Innova ZenIQ Hybrid Modelista 2026 ini memang belum ada perubahan dibandingkan improvement di 2025-nya kemarin. Untuk mesinnya ini memang dari awal diluncurkan sampai improvement terakhir belum ada perubahan juga, yaitu khusus untuk tipe terlengkap yang Q ini dibekali dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder AC dengan teknologi dual VVT-i plus teknologi hybrid atau PHEV. Sehingga ini adalah benar-benar mobil hybrid sejati yang memiliki tenaga hingga 186 PS dan torsi maksimal hingga 200,39 Nm. Dan ngomongin Innova ZenIQ, ini benar-benar memang cukup nyaman karena dia dibekali dengan penggerak roda depan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Ribbon yang sebelumnya, seharusnya mobil ini memang lebih nyaman karena berpenggerak roda depan, dan tentunya di kap mesinnya juga sudah mendapatkan peredam untuk tipe Q Modelista ini. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini juga belum tampak ada perubahan, yaitu dibekali dengan velg R18 dengan profil ban di 225/50 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di bagian roda depannya, bahkan sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, dan ada TPMS-nya juga. Ada overfender juga di atas rodanya, ini warna hitam doff tipis, dan ini seolah-olah tarikannya menyambung sampai ke roda belakang juga ya. Dan di bawah pintu-pintunya ini juga dia ada set body molding yang di finishing warna hitam doff cukup lebar, dan di bawahnya juga mendapatkan body kit tambahan ya, warna hitam doff berpadu warna body.
Kemudian untuk spionnya, housing atau covernya ini di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga sudah auto folding, bahkan di bawah spionnya dia juga mendapatkan kamera samping karena sudah ada kamera 360, lengkap dengan lampu welcome light juga. Lalu di bagian bawahnya dia juga mendapatkan emblem atau logo It's EV yang sebelumnya adalah tulisan hybrid, ini diganti logo PHEV ya. Lalu ada list warna chrome di bawah kacanya yang menyambung dari kaca samping depan sampai belakang. Ada talang air juga di atasnya, depan belakang juga. Dan handle pintunya ini juga masih sama ya. Di finishing warna body, lengkap tambahan ornamen list warna chrome. Dan menariknya juga sudah smart entry, modelnya dia scan jari. Dan untuk handle pintu belakangnya dia juga sama ya. Warna body model tarik dengan list warna chrome. Untuk roda belakangnya ini juga sama dengan depannya, bahkan untuk pengereman di roda belakangnya dia pakai rem yang cakram juga, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ya, tampilan dari eksterior sampingnya ini memang tampak kelihatan gagah dan memang sebenarnya belum ada perubahan kalau dibandingkan improvement di 2025-nya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan shark fin antena warna body. Kemudian ada roof spoiler juga warna bodi di atas, di dalamnya warna hitam glossy, lengkap dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya. Untuk kacanya pun juga sudah pakai kaca anti embun atau kaca defogger, lengkap dengan wiper belakang. Ada garnish list warna chrome ya, ini standarnya Innova termasuk yang di tipe termurah, yang tipe G juga ada, jadi menambah kesan yang lebih elegan di belakang, lengkap dengan logo Toyotanya, ini warna satis chrome. Dan dilengkapi juga dengan kamera belakang tentunya ya, apalagi Innova Q ini kameranya sudah 360. Lalu untuk lampu-lampunya ini juga belum ada perubahan, di mana untuk lampu malam, lampu remnya sudah LED. Lalu untuk lampu sen dan lampu mundurnya juga masih sama, masih halogen juga. Kemudian di bawah ini ada emblem Q, dan perubahan saat improvement terakhir dia ada logo It's EV ya, yang sebelumnya logo hybrid. Kemudian di bagian kiri ada logo Kijang, Innova Zenix, semuanya juga di finishing warna chrome. Lalu untuk bumper bawahnya ada tambahan body kit modelista ya, dengan emblem di bagian tengahnya ini di finishing warna silver untuk body kitnya di tengah. Dilengkapi juga dengan 4 parkir sensor untuk keamanan saat teman-teman lagi mundur. Kemudian juga ada lampu reflektor di kanan kirinya. Ini juga ada variasi ornamen motif-motif honeycomb sehingga tampilan di bumpernya pun tampak kelihatan lebih sporty. Dan secara keseluruhan belakangnya ini sebenarnya belum tampak ada perubahan juga ya, kecuali itu sedikit ada perubahan di emblem It's EV yang semula adalah emblem hybridnya. Untuk kuncinya juga masih sama ya, sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock unlock, kemudian untuk membuka bagasi belakangnya sudah elektrik juga, dan di belakangnya menariknya juga ada siluet emblem logo Innova ya. Dan teman-teman kalau sudah keyless kayak gini, ini nggak perlu ngeluarin kunci, karena ketika teman-teman mau ngunci, teman-teman cukup scan ya, ada 2 garis di bagian handle pintunya. Ini kita scan jari aja, dia akan terkunci, sehingga spionnya juga langsung terlipat otomatis ya, karena sudah auto folding. Dan saat kita mau masuk ke dalam, masukkan jari kita aja ya, seperti ini, dia akan membuka otomatis juga lock dari pintu-pintunya. Dan sekarang kita akan bongkar interior di dalamnya, apakah sudah ada perubahan atau masih sama juga. Untuk door trim depannya ini juga belum tampak ada perubahan, didominasi warna hitam semuanya. Kemudian ada lapisan soft touch di bagian atas ini ya, sedikit ada list warna chrome juga. Kemudian door handle-nya di finishing warna chrome, ada aksen list warna silver juga di bawahnya, lengkap dengan laci kecil di bagian armrestnya ini, ada tombol-tombol pro window, dan menariknya semuanya sudah all auto sampai kaca-kaca belakangnya juga. Ada tombol central lock dan ada tombol untuk pengaturan spionnya juga termasuk untuk melipat. Dan di bawah dia ada speaker utamanya, ini masih standar ya, belum pakai merek-merek yang mahal gitu ya. Kemudian ada 1 cup holder dan ada door pocket, lengkap dengan lampu yang bisa nyala juga ya, kayak reflektor warna merah di bawahnya ini untuk menerangi saat mungkin kita lagi parkir di tempat gelap. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, kalau dibandingkan dengan improvement terakhir, dia belum ada perubahan. Tapi kalau dibandingkan generasi pertama all new Innova Zenix dikeluarkan, memang sedikit ada perubahan di bagian head unit audionya.
Di bagian pojokan kanan dia ada tweeter ya. Lalu ada lapisan soft touch juga di dashboard tengahnya ini warna hitam, lengkap dengan list-list warna silver juga untuk di bagian kisi-kisi AC-nya. Dan di bawahnya kalau kita tarik, dia juga ada tempat untuk naruh botol minum di sini. Lalu di bawah sini juga tombol-tombolnya cukup banyak, ada manual leveling untuk pengaturan sorot lampunya, jadi bisa diatur ketiganya. Ada tombol auto high beam, kemudian ada security system, dan juga untuk membuka bagasi belakangnya pun dia bisa dibuka dari tombol yang ada di dalam sini juga. Dan di paling bawah dia dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena semua Innova Zeniq itu tidak ada pilihan manual, beda dengan Ribbon dulu gitu ya, ada manualnya. Dan menariknya juga dilengkapi dengan footrest juga di bagian kiri untuk kaki kiri kita. Untuk bahan joknya juga belum ada perubahan ya. Dari pertama diluncurkan Innova Zeniq yang Q ini memang sudah dilapis kulit dengan motif bintik-bintik dan ada nuansa motif-motif di bagian tengahnya. Kemudian untuk pengaturannya ini di bagian driver masih manual semuanya gitu ya. Karena pengaturan elektriknya nanti adanya di baris keduanya. Jadi untuk pengaturan sandarannya manual. Untuk pengaturan ketinggian jok juga masih model pompa atau manual juga. Untuk maju mundurnya juga manual ya. Dan tentunya untuk Innova Q Hybrid ini dia sudah mendapatkan airbag di bagian jok depannya termasuk di driver ini juga. Untuk setirnya tentunya juga sudah dilapis kulit warna hitam termasuk jahitannya juga. Ada aksen-aksen silver kecil di kanan kirinya termasuk di bawahnya agak lebih lebar. Ada logo Toyota berwarna krom serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan-kanan tombolnya cukup rapat ya. Ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya. Lane departure alertnya juga. Di kiri juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya. Untuk pengaturan volume dan voice command. Serta untuk pengaturan MID atau speedometernya juga lengkap dengan untuk angkat telepon. Untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, kemudian bisa maju mundur juga. Lalu di belakang setirnya juga menariknya ada pedal shift ya. Ini untuk ngatur akselerasi supaya teman-teman lebih sat-set gitu ya, ala mobil manual atau mobil sport. Kemudian di bagian kanannya juga dia ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, ini sangat lengkap. Ada saklar fog lampnya juga, kemudian ada pilihan auto juga. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesinnya, karena kuncinya tadi sudah keyless, jadi teman-teman injak rem aja, lalu ke tombol start engine-nya yang di kiri setir atau di samping pengaturan AC ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, yang menarik dari mobil hybridnya Toyota itu benar-benar hybrid sehingga ketika kita nyalakan saja dia tidak ada suara apapun ya, karena yang hidup itu hanya motor listrik atau mesin HEV-nya aja. Kalaupun teman-teman nanti pakai jalan mesin hybridnya dia full gitu ya, itu juga dia bisa jalan hanya dengan mengandalkan motor listriknya aja tanpa mengeluarkan bensin juga ya, tapi tentunya dengan kecepatan yang terbatas. Dan nanti secara otomatis itu dia bisa mengatur berganti-gantian gitu. Ketika teman-teman injak rem, dia akan memanfaatkan energinya itu untuk mengisi baterainya juga. Dan kita lihat untuk layar speedometernya juga belum ada perubahan, kelihatan modern, berpadu untuk layar digital dan juga ada layar yang masih analog juga. Kemudian juga ada indikator untuk pemakaian seatbelt, kemudian untuk pintu-pintu terbuka, kilometer, odo trip, dan lain sebagainya. Untuk head unitnya ini ada beda gitu ya. Jadi memang sekarang lebih besar 12,3 in, layarnya segi panjang, cukup kelihatan slim juga, jadi cukup modern. Dan fitur-fiturnya juga di-upgrade lebih lengkap ya. Salah satunya ada untuk menghidupkan air purifier-nya juga gitu ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan air purifier pada AC-nya sehingga juga akan lebih sehat. Selain itu juga di sini ada jam digital, ada tanggal gitu ya. Kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay juga ada. Kemudian kalau teman-teman mau ngecek e-money teman-teman ya, baik untuk flash BCA juga ada di sini. Bahkan dilengkapi juga dengan kamera 360 dan yang sekarang teman-teman bisa lihat di sini juga sudah Full HD. Jadi lebih jernih dibandingkan sebelum Innova Zeniq, ada improvement juga. Selain itu, untuk head unit Innova ini salah satu improvement yang luar biasa adalah dia sudah ada built-in WiFi hotspot. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyetel YouTube atau nyetel yang berbau internet gitu ya, itu teman-teman nggak perlu connecting WiFi ke handphone dulu karena dia sudah ada WiFi-nya langsung gitu ya, atau hotspot langsung. Bahkan teman-teman bisa ambil WiFi-nya atau hotspotnya itu dari head unit yang ada di Innova ini. Tapi teman-teman akan diberikan gratis sampai 150 GB yang berlaku sampai 3 bulan gitu ya. Jadi memang ada masanya juga gratisnya. Jadi setelah itu ya teman-teman
isi paket sendiri. Selain itu juga ini dilengkapi dengan Toyota InTouch yang ketika pengen tahu ya keberadaan mobil atau Find My Car itu juga ada aplikasinya. Kemudian juga bisa tracking area perjalanannya kemana aja, ada reminder service gitu ya. Kemudian juga ada beberapa fitur-fitur keamanan lainnya yang tentunya mobil akan selalu connect dengan gadget atau handphone teman-teman lewat aplikasi Toyota InTouch ini ya. Lalu di bagian dashboard kirinya ini juga ada lapisan soft touch ya warna hitam lengkap dengan list warna satis chrome, termasuk untuk isi AC-nya juga ada aksen-aksen warna chrome. Kemudian di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka yang cukup panjang lengkap dengan power outlet di bagian kanannya, dan dia juga ada tempat untuk naruh botol minum atau cup holder ya, yang bisa disimpan kayak gini rapi di bawah AC-nya. Kemudian ada list warna silver juga lengkap dengan emblem Modelista. Kemudian di bawah sini ada laci utamanya yang cukup besar ya, lebih besar dari yang di atasnya. Dan menarik kalau teman-teman beli Innova itu akan mendapatkan pompa portable seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa tahu tekanan anginnya, juga bisa pompa langsung gitu ya kalau misalkan agak kurang anginnya gitu ya. Jadi ini juga lumayan gitu ya, teman-teman nggak perlu beli. Di bagian atas pojokan ada airbag untuk penumpang depan, lengkap dengan speaker juga di pojokan. Di bagian tengahnya untuk di bawah audionya juga ada kisi-kisi AC utamanya tadi ya, yang tentunya ini sudah connecting dengan air purifier, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Dan menarik di sini teman-teman bisa lihat pengaturan AC-nya juga sudah digital. Jadi ada pilihan auto juga di sini, kemudian untuk pengaturan rear defogger dan front defoggernya, arah rotasinya, kemudian arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki juga gitu ya. Jadi cukup lengkap walaupun memang belum dual zone. Lalu di bawah ini dia juga transmisinya CVT dan dia juga ada pilihan sportnya juga yang tentunya ini connect dengan pedal shift yang disetir tadi. Lalu untuk rem tangannya juga menariknya sudah elektrik lengkap dengan auto hold juga. Ada drive mode di sini, ini ada eco, power, dan normal ya. Jadi tentunya ini akan membantu teman-teman pada saat mungkin macet, teman-teman bisa pilih eco, dan saat teman-teman pengen akselerasi kencang bisa pilih powernya. Bahkan dilengkapi juga dengan EV mode kalau teman-teman mau hidupkan motor listriknya aja supaya nggak keluar bensin, lebih irit gitu ya. Dia juga bisa tentunya dengan kecepatan yang terbatas, dan ada tombol traction control atau VSC. Dan untuk cluster tengahnya kalau teman-teman lihat di sini juga cukup elegan ya. Perpaduannya itu warna silver berpadu warna hitam glossy di bagian tengah, dan di bagian bawah sini juga ada dua colokan model Type-C. Ada dua cup holder di bagian tengah ini ya, lengkap dengan ambient LED juga. Di bagian bawahnya warna biru. Kemudian di atasnya dia ada hiasan atau ornamen warna silver juga. Untuk konsol boxnya cukup besar, sudah dilapis kulit, jadinya buat ampres juga cukup nyaman. Dan bukanya dia masih sama juga ya, sedikit kurang ergonomis walaupun sudah improvement. Dia akan menutupi penumpang depannya kalau dibuka seperti ini. Kemudian juga dia ada wireless charger juga di dalamnya. Jadi teman-teman kalau lupa bawa kabel colokan bisa ngecas pakai wireless charger seandainya handphonenya sudah support. Dan di bawahnya juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga, cukup dalam juga. Di atas spion dalamnya juga sudah auto dimming, dan menariknya dia juga ada GPS ya. Jadi langsung dapat seperti ini, teman-teman nggak perlu nambah GPS. Ini juga tentunya akan memberikan keamanan lebih juga. Jadi sepanjang perjalanan teman-teman akan punya memori yang disimpan secara otomatis di GPS ini, sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa download untuk menjadi bukti juga. Selain itu untuk lampu cabinnya ini agak sedikit disayangkan ya, karena masih warna kuning standar seperti ini. Kemudian menariknya ada tombol juga untuk membuka panoramic glass dan sunroof di atasnya ini. Untuk buka panoramiknya sekali sentuh aja atau sekali tekan, nah ini akan terbuka full sampai ke bagian belakang ya. Ini luas banget. Dan untuk buka sunroofnya juga sama ya, sekali tekan aja dia akan terbuka full ya. Ini benar-benar lebar bukanya. Jadi memang ini mobil yang akan jadi favoritnya para pejabat juga ya, karena dengan mobil ini bisa masuk untuk 2 orang dewasa. Jadi kalau teman-teman kampanye gitu ya, kalau kerja di politik, ini teman-teman bisa kampanye atau orasi langsung dari atas sini juga. Untuk tutupnya juga sudah elektrik, tinggal tekan tombol sekali aja ya, kacanya akan tertutup lagi. Dan teman-teman juga bisa tutup panoramiknya ya, ini juga elektrik. Kalau misalkan dia gelap nanti ambient light-nya juga akan tampak nyala gini ya. Jadi kelihatan lebih mewah juga.
Lalu di kanan kirinya dia juga ada sun visornya ya. Ini dia menariknya sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup, bahkan dilengkapi dengan lampu tambahan juga di atasnya. Kemudian ada pegangan tangan juga nih, baik di atas penumpang depan ataupun di atas driver, juga ada dua di kanan kiri. Untuk seatbeltnya di depan ini juga sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan fast limiter juga untuk keamanannya. Headrestnya juga sudah adjustable, tentunya sudah dilapis kulit juga, dan di jok penumpang depannya juga mendapatkan airbag, termasuk di bagian pilar atasnya juga ya, karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Door trim di baris keduanya juga sebenarnya belum tampak ada perubahan ya, jadi masih sama, yaitu didominasi warna hitam dengan sebagian besar bahan plastik, kecuali di bagian armrestnya ada lapisan soft touch. Door handle-nya sudah di finishing warna chrome, ada list warna silver juga ya di bagian bawahnya yang berkelok, ada laci kecil, dan ada tombol power window-nya yang tentunya sudah auto juga. Di bagian bawah ada speaker utamanya, ada cup holder, dan door pocket-nya juga masih cukup besar juga ya. Bahkan di bawah juga masih mendapatkan lampu warna merah ya, seolah-olah kayak reflektor. Kita masuk ke dalam. Nah, untuk interior di baris keduanya, ngomongin Innova Scenic ya, tipe apapun, apalagi ini yang Q ya, ini bener-bener longgar banget. Jadi di bagian lutut teman-teman bisa lihat ya, jaraknya tuh bener-bener jauh banget. Bahkan kalau teman-teman geser ke depan gitu ya, ini juga masih cukup nyaman gitu ya. Bahkan di bagian bawahnya juga rata semuanya, termasuk di bagian tengahnya. Headroomnya juga tinggi, dari tinggi 167-an juga masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga. Ada blower AC, ada lampu cabin ya, ini masih warna kuning kanan kiri. Kemudian ada ambient LED juga ya di kanan kirinya, ini warna biru juga nih. Jadi menambah kesan yang elegan, lengkap dengan panoramic glass tadi ya, yang cukup lebar sampai ke depan. Jadi kalau duduk di belakang ini memang cukup nyaman gitu ya. Karena ini benar-benar kita pandangannya itu jadi luas, baik dari kanan kiri, depan ataupun ke atas juga semuanya bisa terlihat kalau ada panoramik seperti ini. Kemudian di bagian joknya ini juga tentunya sudah dilapis kulit. Bahkan untuk yang tipe Q itu beda dengan yang tipe-tipe lainnya, dia terpisah seperti ini ya, alias captain seat, dan dia juga mendapatkan armrest juga di bagian tengah, ada dua kanan kiri. Jadi untuk sandaran selama kita perjalanan cukup nyaman juga. Lalu di bagian tengah ini bahkan dilengkapi dengan table juga, lengkap dengan dua cup holder. Untuk headrestnya di sini juga ada dua, sudah dilapis kulit, kanan kiri sudah adjustable. Seatbeltnya tentunya 3 titik penguncian juga. Dan yang menarik, untuk kursi di bagian baris keduanya ini benar-benar dibuat nyaman, karena di pengaturan dari sandarannya aja ini juga sudah elektrik ya. Ini bisa diatur sampai 180 derajat juga, jadi benar-benar rebah, bisa rata gitu ya. Jadi long sofa mode. Kemudian di bawahnya ini juga ada bantalan untuk di bagian kaki atau lutut kita gitu ya. Jadi akan bisa naik, dan ini juga elektrik. Jadi serasa kayak mobil Alphard gitu ya, walaupun memang nggak seluas Alphard. Jadi benar-benar bisa dibuat rata dari baris ketiga sampai ke baris keduanya dengan pengaturan yang elektrik yang tidak ada di depannya tadi. Lalu di bagian depan di sini untuk kantong-kantongnya juga sudah dilapis kulit, ada dua kanan kiri, ada gantungan hanya di kiri aja. Ini bisa muat 4 kilo, di tengahnya ada pengaturan untuk AC-nya juga sudah digital, lengkap dengan pilihan auto juga, dilengkapi juga dengan dua colokan. Dan yang menarik, yang mungkin tidak ada di para kompetitornya, di belakang ini ada dua rear seat entertainment yang teman-teman tentunya akan memberikan hiburan untuk para penumpang di baris kedua, jadinya akan lebih mudah menjangkau untuk nonton video yang ada di layar ini. Bahkan fitur-fiturnya juga sangat lengkap. Di sini dia juga ada untuk menonton video, kemudian bisa baca berita-berita juga gitu ya melalui Kompas ID. Ada games juga, bisa browsing juga di sini. Ada USB media, ada pengaturan juga ya. Dan untuk videonya ini juga banyak pilihan, mulai dari teman-teman mau nonton Disney Hotstar juga ada YouTube, Spotify, Netflix gitu ya, Smule, wireless mirroring juga ada. Jadi teman-teman ini menariknya dia independen dari depannya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di bagian kanan mau nonton apa gitu ya, di kirinya nonton apa, depan nonton apa, itu bisa beda-beda. Dan yang terakhir tadi ya, dia juga dilengkapi dengan WiFi built-in ya. Jadi sudah ada WiFi di dalamnya, teman-teman nggak perlu
cari-cari WiFi atau disambungkan ke handphone dulu ya, atau malah bisa sebaliknya, teman-teman handphonenya kalau habisan pakai data bisa disambungin langsung atau cari hotspot dari head unit yang ada di Innova ini. Untuk masuk ke interior baris ketiganya, untuk Innova Zenik ini memang berbeda dengan Reborn yang tinggal sekali jebret gitu ya. Untuk yang Zenik apalagi yang Q, ini dia sudah elektrik ya untuk pengaturan sandarannya. Ini teman-teman bisa tekuk seperti ini. Kemudian dimajuin ya, dorong seperti ini. Nah ini aksesnya tetap luas ya, walaupun nggak terlipat full gitu ya. Ini salah satu keunggulan dari Innova. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini dengan posisi jok yang masih tegak ya. Kita miringkan dulu. Sebenarnya ada dua kemiringan. Bisa setengah kayak gini ya. Ini juga sudah cukup nyaman. Tapi kalau teman-teman masih kurang, pengen tidur banget gitu ya, biar nyenyak tidurnya, bisa miring banget kayak gini juga gitu ya. Tinggal kita atur headrestnya. Nah, ini benar-benar nyaman banget ya. Bahkan dengan jok depan yang ini sudah mundur full gitu ya. Ini ada jarak yang masih cukup lumayan jauh, apalagi depannya lega banget, kalau dimajuin bisa lebih lega lagi gitu ya. Dan teman-teman untuk maju mundurin joknya ini kalau misalkan kosong ya, ini tinggal dorong dari belakang ini juga bisa gitu. Jadi memang benar-benar fleksibel. Inilah salah satu kelebihan dari Innova. Selain itu juga headrestnya ada dua ya untuk standarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman isi bertiga bisa di-adjust atau ditambah lagi. Di tengahnya juga ada ya yang disimpan di bagasi. Seatbeltnya bahkan sudah 3 titik semuanya, ada 2 di kanan kiri. Kalau diisi 3 penumpang juga ada seatbelt lagi dari atas sini. Kemudian juga ada tempat-tempat penyimpanan ya di kanan kirinya, termasuk cup holder gitu ya. Dia juga ada satu power outlet juga. Jadi kalau teman-teman mau ngecas nggak harus numpang ke depan, bisa langsung dari sini juga. Di atas juga dikasih pegangan tangan retract, ada blower AC baris 3-nya juga. Bahkan masih mendapatkan lampu penerangan ya, bisa untuk baris 3 ataupun untuk menerangi bagasi juga. Untuk buka bagasinya, sekarang Innova Zenik Q dia sudah bisa pakai kick sensor. Selain itu juga bisa buka tutup dari remote juga, atau tombol yang ada di bawah setir sebelah kanan dari dalam juga bisa, atau langsung dari belakang juga. Jadi memang ada 4 cara, semuanya sudah elektrik atau power tailgate ya. Jadi untuk perintah suara sekarang sudah dihilangkan, diganti dengan kick sensor aja gitu ya. Jadi ini cukup menarik dan teman-teman bisa lihat ya, bagasinya cukup luas. Jadi walaupun mobil 3 baris masih mendapatkan bagasi sebesar ini. Bahkan kalau misalkan teman-teman masih kurang luas, bisa lipat jok baris ketiganya juga, pelipatannya bisa setengah seperti ini, 50%, atau dua-duanya juga bisa ya. Dan ini menariknya juga sudah rata dengan lantai. Lalu teman-teman kalau butuh tempat penyimpanan lagi, di bawah karpetnya pun dia juga ada storage yang cukup besar, menyambung dari kanan ke kiri, ini bisa untuk barang-barang kecil. Nah, untuk toolkit standarnya dia disimpan di bagian kiri ini ya. Jadi ada box, ini bisa dibuka, ada dongkrak dan toolkit standarnya. Bahkan untuk naruh headrest untuk baris ketiga tadi yang di tengah yang sempat kita sebutkan tadi ya. Kemudian di bagian kanannya juga dia ada lampu penerangan. Dan menarik dari Innova Zenik, walaupun tipe Q gitu ya, banyak mobil sekarang yang sudah nggak memberikan ban cadangan, tapi Innova Zenik dia masih memberikan ban cadangan di bagian bawah sini. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti bocor di tengah jalan masih jauh dari bengkel, nggak perlu khawatir. Tentunya akan lebih tenang juga kalau kita mau keluar kota, bisa kita pakai sementara, kita ganti gitu ya, lebih nyaman tentunya ya, dan lebih aman dibandingkan kalau tidak ada ban cadangannya. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Kijang Innova Zenik Q Hybrid Modelista yang merupakan tipe terlengkap NIK 2026. Jadi kalau dibandingkan dengan NIK 2025-nya tapi yang sudah mendapatkan improvement, itu masih sama alias belum ada penambahan fitur ataupun perubahan, tapi secara fitur, secara spek gitu ya, semuanya itu masih sama aja, hanya perbedaannya itu di
VIN code atau tahun produksinya aja. Jadi nanti akan tertera di STNK tahun berapa produksinya. Nah, perbedaannya hanya itu. Jadi kalau seandainya sedikit ada kenaikan harga, itu untuk mengikuti biaya balik nama yang tentunya setiap tahunnya sudah naik juga. Jadi apakah Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid model Lista ini masih cukup worth it untuk dimiliki ya? Dengan spesifikasi tadi teman-teman sudah lihat sendiri ya, sangat lengkap ya. Baik ada sunroof, panoramik, bahkan ada rear seat entertainment yang bisa independen di belakang. Jadi ada 3 monitor, plus juga yang sekarang dia menariknya ada WiFi hotspot built-in. Jadi di dalam head unit audionya sudah ada wifi-nya. Jadi sangat lengkap, lebih sempurna kalau dibandingkan pertama kali Innova Zenith diluncurkan. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Innova Zenith ini ataupun Innova tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa nanti konsultasi langsung sama Mas Adi, salah satu sales terbaik dari Toyota Astrido. Nah, teman-teman bisa langsung japri aja kira-kira apakah tahun 2026 ini sudah langsung mendapatkan potongan, atau mungkin teman-teman pengen konsultasi kalau kredit ada pembiayaan seperti apa. Atau kalau misalkan teman-teman pengen juga lihat unitnya atau mau test drive ya, teman-teman nanti bisa janjian sama Mas Adi langsung hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mau dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.